Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Para pemirsa Al-Falah media yang berbahagia, perlu saya jelaskan lebih lanjut bahwasanya kemarin pada waktu kita menjelaskan tentang jamak qashar salat, belum ada penjelasan secara detail. Ada hanya perkiraan antara 70 sampai 80 km jarak tempuh yang harus dijalani ketika melaksanakan sholat jamak atau qashar. Menurut versi kitab Tanwirul Qulub itu 80 kilo jarak yang ditempuh dalam perjalanan itu, lebih 80,64 kilometer ini minimal, itu baru bisa melaksanakan sholat jamak atau qashar. Versi mayoritas ulama, dan ini adalah ukuran paling tinggi, 119 atau 120 km kalau dibulatkan, 120 km panjang. Menurut versi Hanafiyah itu 96, masih tinggi juga. Qala rahimahullahu ta'ala, menurut versi kitab Fiqhul Islami, kitab baru, 88,74 89 km. Menurut Imam Ma'mun ini 8 atau 90 km. 90 km sudah saya bulatkan. Ada lagi yang paling sedikit adalah 75,5 km menurut Syarah Al-Yaqutun Nafis. Jadi jarak tempuh dalam perjalanan yang sesuai dengan persyaratan. Di beberapa hari kita bertemu menjelaskan tentang persyaratan jamak qashar salat, perjalanan yang harus kita tempuh itu dengan variasi pendapat ulama sebagaimana barusan kita jelaskan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pasal berikutnya, faslun wa sholatul kusufi lisyamsi wa sholatul khusufi lil qamari kullun minhuma sunnatun muakkadatun. Sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan itu sangat dianjurkan. Maka kita kaum muslimin, para santri, hendaknya paham dengan kalender, bahwasanya di almanak kita, kalender kita sudah ditulis dan diprediksi dengan hitungan yang matang, bahwanya tanggal sekian, tanggal bisa dilihat dalam setahun ini ada gerhana matahari, ada gerhana rembulan. Maka kemudian diingat-ingat betul agar supaya kita bisa menghidup-hidupkan, karena ini fenomena kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah. Kita jangan jadi orang yang tidak respon, tidak gampang nyaut. Bagaimana kata Allah, ini orang sudah saya perlihatkan kekuasaanku, matahari dan rembulan bisa gerhana, bisa sakit seperti itu, kok malah tenang-tenang saja, tidak ada respon. Jadi maka hendaknya kita menggerakkan teman-teman kita, masyarakat kita, ayo kita sholat gerhana matahari, ayo kita sholat gerhana rembulan,
Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, H-3, H-4, kita sudah mengadakan beberapa kontak komunikasi dengan beberapa teman, ya, tebar flyer atau pamflet bahwasanya masjid kita akan mengadakan sholat gerhana matahari umpama, kita akan mengadakan gerhana rembulan, maka mari hadir kaum muslimin muslimat untuk melaksanakan sholat gerhana bersama-sama. Ini sangat baik sekali. Jangan jadi orang yang kita memangku masjid, menjalankan menjadi takmir masjid tapi tidak ada inovasi, tidak ada kepedulian terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Maka harus kita ajak, kalau kita yang memang seharusnya mengajak, mau siapa lagi? Generasi kita mungkin akan menurun dari semangat kita untuk melaksanakan sholat-sholat yang dianjurkan itu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Hukumnya sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Wa in fatat hadis lam tugdo lam tusra qada'uha. Apabila sudah kadung tidak melaksanakan, terlambat, baru ingat setelahnya, baru ingat besoknya, maka tidak dianjurkan untuk mengqadai, mengulang ketertinggalan itu. Monggo kita sholat gerhana matahari. Loh, gerhana Pak? Bukan kemarin, tapi kemarin saya lupa. Oh, lupa Pak. Wah, ini tidak dianjurkan. Maka bukan hanya tertentu pada pimpinannya saja, semua bergerak, semua ikut peduli, bahkan punya agenda tahunan. Untuk masjid itu ada agenda bulanan, peka terhadap kejadian yang ada. Wa yusolli li kusufis syamsi wa khusufil qamar. Dalam bahasa istilah kitab kuning atau dalam bahasa Arab, antara gerhana matahari dan gerhana rembulan itu beda. Kalau matahari kusufus syamsi, kalau rembulan khusufus syamsi. Yang matahari pakai kaf, yang rembulan pakai kha, khusuful qamar. Tapi kalau kita sama, gerhana. 2 rakaat dengan takbiratul ihram, dengan sholat soli sunnatan li kusufis syamsi, atau usoli sunnatal kusufi, usoli sunnata kusufi syamsi. Niat ingsun, saya berniat untuk sholat gerhana matahari, saya berniat sholat gerhana rembulan. Sudah cukup makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsira, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca al-Fatihah. Fatihah. Setelah Fatihah kita membaca qala rahimahullahu ta'ala, membaca surat, ya. Summa yaqra'u suratan. Summa in kanat qasiratan kana dzalika min adnal kamal. Diusahakan jangan terlalu pendek lah. Masa surat Al-Ikhlas atau surat Al-Kafirun itu, maka sebagaimana dalam kesunatan sholat Jumat, ya, di antara masjid-masjid itu saking takutnya dikatakan lama, sampai-sampai imam itu sudah nggak ada yang baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la untuk rakaat pertama. Hal ataka haditsul wasyiyah di rakaat kedua itu sudah jarang sekali. Kenapa? Ya mungkin makanya saya salut
mungkin ada yang tidak hafal atau karena khawatir dikatakan lama. Maka saya salut kepada para takmir yang menempelkan banner yang berisikan surat Sabbihisma Rabbikal A'la di pengimamannya. Kemudian di sampingnya ada surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah, agar supaya ketika imam menjadi imam di sholat Jumat tidak lupa dan tidak ingat ke surat yang lain yang memang kesunatannya, ya, kita membaca surat 2 itu. Ketika sholat kusuf, baik kusufus syams atau kusuful qamar, setelah baca Fatihah kita baca surat. Bagaimana kalau suratnya pendek? Ya, itu min adnal kamal. Ya, ada kesempurnaan yang paling rendah itu. Ya, jadi semakin panjang lawang ini dalam semakin menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini bisa agak lama bermunajat kepada Allah, ya suratnya agak pantas dikit lah. Ya, Sabbihis atau Hal Ata. Qala rahimahullahu taala. Kemudian setelah baca surat wayarka'u, rukuk. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharaini amin. Kemudian setelah rukuk, di dalam rukuk kita baca tasbih yang panjang. Kemudian bangun, tidak hanya 3 kali, lama, banyak. Summa yarfa'u ra'sahu minar ruku', bangun dari ruku', kemudian i'tidal. Ya, jadi di rukuknya tadi baca tasbih. Qala rahimahullahu ta'ala, tasbihnya banyak sekali, ya. Li'annahu yusabbihu fil awal biqadri mi'ati ayatin al-Baqarah. Ini adalah adnal kamal, ya. Apa itu a'lal kamal? Kesempurnaan paling tinggi. Membaca tasbih di perkiraan sebanyak 100 ayat. Ya, baca tasbihnya 100 kali lah. Subhanallah, 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 subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbil azim wa bihamdi, 100 kali. Ini adalah a'lal kamal, kesempurnaan paling tinggi. Kemudian setelah i'tidal, setelah itu baca Fatihah lagi. Baca Fatihah lagi. Summa yaqra'ul Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca surat lagi. Summa yaqra'u suratan qasiratan aw tawilatan, enggak apa-apa, pendek di bawah daripada yang baca surat tadi, ya, lebih pendek daripada surat yang pertama tadi, enggak apa-apa. Kemudian summa yarka'u, kemudian rukuk lagi. Rukuk yang kedua ini lebih ringan. Jadi tidak perkiraan 100 ayat pembacaan tasbihnya, tetapi membaca tasbih diperkirakan 80 ayat surat Al-Baqarah. 80 ayat. Makanya surat Al-Baqarah kan ayatnya panjang-panjang. Jadi diperkirakan 80 ayat surat Al-Baqarah. Jadi pembacaan tasbih berapa kali itu? Ya, jadi ya qala rahimahullah 80 kali lah. Itu sudah pantas. Ya, setelah ruku summa ya'tadilu saniyan. Minar ruku. Baru setelah itu sujud. Summa yasjudu as-sajdataini. Sujudnya biasa. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bituma'ninatin fil kulli.
membaca tasbih sebagaimana sujud kita di dalam sholat fardu, sholat sunat yang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, selesai rakaat pertama, sudah 2 sujud selesai, julus baina sajdatain juga selesai, sujud yang kedua selesai, kita bangun untuk menuju rakaat yang kedua. Prosesnya sama, dengan 2 berdiri, 2 rukuk, 2 i'tidal, ya. 2 rukuk, 2 i'tidal. Membaca surat yang panjang. Qala rahimahullahu ta'ala, perkiraan kemudian di dalam rukuknya kita baca tasbih yang banyak, diperkirakan 100 ayat dari surat Al-Baqarah, jadi 100 kali. Bangun untuk i'tidal dan berdiri lagi, artinya tidak langsung rukuk atau sujud, tapi berdiri lagi dan baca Fatihah, baca surat. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, setelah rukuk kedua baca tasbih sebanyak perkiraan 80 kali, i'tidal, baru turun sujud 2 kali, tasyahud, selesai, salam, dan kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pembacaan khutbah, ya. Qala rahimahullahu ta'ala, fi kulli raq'atin minhuma qiyamani yutilul qira'ah fihima. Di dalam setiap rakaat itu ada 2 berdiri. Berdiri 2 kali yang bacaannya dipanjangkan. Kemudian di dalam setiap rakaat ada 2 rukuk yang tasbihnya panjang, walau sujudnya enggak. Seperti saya sampaikan tadi, qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa hadza ahad wajhaini lakinis sahihu anna yutawwiluhu nahwar ruku. Tetapi kaul yang sahih, ya. Kalau yang pertama tadi tidak dianjurkan panjang, tetapi menurut kaul sahih disunatkan panjang juga dalam bacaan sujudnya, ya. Sama dengan bacaan-bacaan di dalam ruku. Dah. Saya ulangi lagi. Jadi untuk sholat khusuf memang jarang sekali, maka pengetahuan kita tentang sholat khusuf dan sholat kusufi syams agak terbatas. Bagaimana kalau nggak bisa caranya? Silakan sholat 2 rakaat juga sudah cukup, itu sudah bagus daripada yang kita nggak peduli, bahkan apa itu gerhana cuman lewat begitu saja tanpa adanya. Semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jangankan fenomena alam seperti khusufis syams dan khusufil qamar, di saat hujan deras, masya Allah, jangan-jangan Allah memberkahi. Kita harus selalu, ya, ketika angin kencang, jangan tenang-tenang saja, kita harus segera tunjukkan respon kita kepada Allah atas fenomena alam atau kejadian alam yang ada, yang terjadi, ya. Jangankan sholat apa itu gerhana matahari, angin kencang pun kita disunatkan untuk azan. Segera beristighfar, ya Allah, segera bertaubat, ya. Jadi harus selalu digabungkan dengan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Setiap ada fenomena alam, ada hujan begitu deras, dengan adanya kilat atau beledek yang katakan bersautan, itu maka segeralah kita minta ampunan kepada Allah. Itu hamba yang peka, yang sensitif terhadap peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi, jadi sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan ini bisa dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi di setiap rakaatnya dengan membaca ta'awud, iftitah, kemudian baca Fatihah,
dengan kemudian baca surat yang agak panjang lah, ya maka kita cari masjid yang ada banner suratnya itu biar kita hafal, nggak aman dari lupa tentang bacaan atau ngelonjati satu ayat dua ayat. Insya Allah aman ketika masjid kita ada bannernya, ada tulisan besar surat Sabbihis dan surat Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Rukuknya membaca tasbih yang banyak 100 kali. Bangun untuk rukuk iktidal. Setelah iktidal kita nggak langsung sujud tetapi berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, kemudian rukuk lagi. Rukuknya baca 80 kali tasbih, kemudian kita iktidal. Iktidal bacanya biasa. Iktidal ada 2 rukun sholat yang memang tidak dianjurkan untuk dipanjangkan. Kalau dipanjangkan malah batal. Iktidal dan julus bainas sajdatain. Julus duduk di antara 2 sujud, dan iktidal ini tidak dianjurkan untuk diperpanjang. Cukup dengan bacaan itu saja. Bacaan yang dimasyru'kan, yang berlakukan untuk kita semuanya, itu yang dibaca selesai itu sudah langsung turun dari iktidal. Begitu juga duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli ila akhirihi, selesai ya langsung sujud lagi. Jangan sampai ditambah-tambah, diperpanjang, itu akan batal. Iktidal biasa, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati min syai'in ba'du. Kemudian sujudnya 2 kali ya, sujud, baca tasbih, silakan dipanjangkan berkali-kali tasbih boleh, 3 kali juga cukup. Julus, duduk di antara 2 sujud lagi, berdiri untuk menuju rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua persis pengerjaannya sama dengan rakaat yang pertama. Ya, ini adalah proses pelaksanaan sholat gerhana matahari dan rembulan yang sempurna menurut versi kita. Wa yakhtubul imamu ba'dahuma khutbataini ka khutbatayil jum'ah fil arkan wasyurud wa yahuthun nas fil khutbatin ala taubah minadh-dhunub wa ala fi'il khairi min shadaqatin wa idkin wa nahwi dzalik. Setelah sholat gerhana kita dianjurkan untuk mengadakan 2 khutbah sebagaimana khutbah sholat Jumat. Syarat-syarat dan rukunnya isinya merentahkan atau mendorong kepada masyarakat untuk bertaubat dari dosa, mendorong untuk melaksanakan amal-amal solih, sedekah, memerdekakan hamba kalau zaman dulu, dan lain sebagainya. Pembacaannya di dalam sholat kusufis samas yang dilaksanakan pada siang hari itu bacaannya lirih ya, tidak sama dengan sholat Jumat, tidak sama dengan Idul Fitri, Idul Adha, meskipun dikatakan di pagi hari di saat matahari bersinar padang ya, tapi tetap bacaannya keras. Tapi untuk kusufis syams, gerhana matahari, bacaannya pelan. Bacaan imam Fatihah dan surat pelan. Sedangkan imam ya lancar. Jadi makmum baca Fatihah juga, baca surat juga ya. Jadi kita dianjurkan baca surat tiap sholat itu. Kalau sholat berjamaah kita cukup bacaan suratnya imam, tapi kalau kita sholat sendirian kita baca surat sendiri
Ya, sholat sunat kita juga dianjurkan baca surat. Ya. Baca surat. Suratun min suaril Quran. Kemudian di dalam pelaksanaan sholat gerhana rembulan itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, imamnya juga keras di sholat karena dilaksanakan di malam hari. Wa tafutu sholatu kusufi syamsi bil injila'i lil munkasifi wa bi ghurubiha kasifatan. Wa tafutu sholatu khusufil qamari bil injila'i wa tulu'i syamsi la bi tulu'il fajri wa la bi ghurubihi qasifan la tafutu sholat. Sholat gerhana matahari dan rembulan ini akan selesai, jadi sudah habis, dianjurkannya sudah selesai disebabkan mataharinya sudah berangsur, sudah pulih, sudah sembuh, ya, sudah normal. Juga akan berhenti disebabkan mataharinya tenggelam. Qala rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan masih kusuf, fala yusra'u fiha ba'dahu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Jadi sudah tidak dianjurkan lagi ketika mataharinya meskipun masih dalam keadaan gerhana tetapi sudah tenggelam, sudah maghrib. Amma law hasala ghurubuha kasifatan fi asna'i sholat ya tammaha. Kalau umpama gerhana mataharinya itu asar akhir, ya sholat di situ juga, di waktu itu juga. Kalau ternyata masih dalam keadaan gerhana kok sampai juga mataharinya tenggelam, ya kan, maka sempurnakanlah sholat, selesaikanlah sholat. Begitu juga gerhana rembulan pun juga akan selesai, ya, berarti juga sudah tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana rembulan disebabkan rembulannya sudah normal, katakan sudah sembuh, ya, dan matahari sudah terbit. Umpama gerhana rembulannya di akhir malam. Qala rahimahullahu ta'ala wala bi ghurubihi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ay la tafutu bi tulu'il fajri. Dengan terbitnya fajar masih tetap dianjurkan. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Ya Rabbi bil injila'i wa tulu'i syamsi wala bi tulu'il fajri wala bi ghurubihi. Dan qala rahimahullahu ta'ala tidak berhenti alias tetap dianjurkan meskipun rembulannya sudah tenggelam, ya, tetapi masih dalam keadaan gerhana, itu masih tetap dianjurkan untuk sholat gerhana rembulan. Jadi rembulan bisa mengalami gerhana itu bisa di jam berapa saja, di malam awal belum isya, ya bisa sebelum atau setelah sholat subuh, gitu. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, ini la bitulu'il fajri, ini kan subuh. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, demikian penjelasan tentang sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan yang perlu kita hidup-hidupkan, jangan sampai terancam punah, ya, karena ya memang kejadiannya tidak bisa diprediksi dengan hari tanggal, tapi bisa dihitung dengan ilmu hisab, ya, dan ilmu falak. Maka
Maka sebagai kita pemimpin masyarakat untuk mendorong kepada masyarakat untuk tetap mengadakan, jadilah masjid yang kita pimpin hidup, ya, melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan di saat memang sedang terjadi. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.